Selamat pagi mama-mama, papa, dan anak-anak. Saya akan menerangkan sedikit tentang cara mengukur sudut pada jam. Tadi ketika meeting sudah saya terangkan, tetapi mungkin ini untuk yang belum meeting atau mungkin yang sudah meeting tapi belum jelas ya. Semoga dapat membantu. Oke, sudut pada jarum jam. Nah, seperti yang kita ketahui, jarum jam itu berbentuk lingkaran atau melingkar. Nah, sudut melingkar atau sudut putar itu besarnya 360 derajat. Jadi, satu lingkaran penuh ini, satu lingkaran penuh itu besarnya 360 derajat dari jam 12 sampai pukul 12 lagi atau melingkar itu besarnya 360 derajat atau sudut putar namanya. Nah, karena pada jam itu angka terbesar atau angka yang paling besar itu hanya sampai pukul 12, maka 360 ini dibagi 12. Artinya 360 bagi 12 sama dengan 30 derajat. Yang artinya besar sudut terkecil setiap jam, setiap satu langkah begini itu adalah 30 derajat. Mau dari jam 12 ke 1 atau 12 ke 11 itu sama, 30 derajat semuanya. Nah, maka kita akan aplikasikan besar sudut ini untuk mengukur sudut pada jarum jam. Nah, yang pertama ini saya contohnya pukul 12 di pukul tepat dulu. Jadi di pukul 00 semuanya dulu. Jadi ini pukul 4 atau 16.00, pukul 04.00 atau 16.00. Caranya mudah sekali. Tadi besar setiap sudut adalah 30 derajat. Nah, kita hitung besarnya sudut jam 4 ini mulai dari jarum panjang ke jarum pendek. Nah, ada berapa langkah dari jarum panjang ke jarum pendek? Yuk kita hitung. Ini dari jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 4. Ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Masing-masing langkah itu besarnya 30 derajat. Tadi besar setiap sudut yang kecil adalah 30 derajat. Oleh karena itu, karena ada 4 langkah, 1, 2, 3, 4, kita tulis di sini 4. 30-nya ada 4 kali, berarti 4 kali 30 derajat sama dengan 120 derajat. Nah, ini pukul 4. Sekarang kita coba di sini pukul 10 tepat. Pukul 10 tepat atau pukul 22 boleh. Nah, di sini kita sama caranya menghitung dari jarum panjang ke jarum pendek. Nah, caranya ke kiri. Kenapa kok ke kiri? Karena kalau kita muter ke kanan, ini terjadinya sudut besar atau sudut terbesar. Ini tidak boleh atau tidak diajarkan di kelas 4. Jadi di kelas 4 belajarnya menghitung sudut terkecil pada jarum jam. Maka kita ambil sudut terkecilnya, maka beloknya ke kiri. Dari 12 ke 10 ada berapa langkah? 1, 2. Oh, ada 2 langkah, berarti 2 kali 1 langkahnya berapa? 30 derajat. 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Oke. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau sekarang pukulnya atau menitnya titik 30 atau setengah? Nah, ini di sini saya sudah menggambarkan pukul 11.30 atau jam setengah 12. Caranya sama, hitung langkahnya, tetapi ini ada setengahnya. Maka setengah dari 30 di sini, 30-nya kan 1. Kalau 1 kan 30. Lah ini cuma setengah. Maka sudut kecil ini besarnya setengah dari 30 derajat sama dengan 15 derajat. Ya, sekarang kita hitung dari jarum panjang ke jarum pendek. Ada berapa langkah utuh? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 langkah utuh dan setengah langkah kecil. Lah 5 langkah utuh 5 kali 30
5 kali 30 sama dengan 150. Setengahnya tadi besarnya berapa? Setengah dari 30 sama dengan 15. Ditambahkan 0 tambah 5, 5, 6, 1. Jadi besar sudutnya adalah 165. Kalau setengah-setengah begini atau titik 30 pasti ada tambahan 15 derajat. Nah, yang terakhir ini pukul setengah 3 atau pukul 14.30 atau pukul 02.30. Kita hitung. Nah, ini ternyata ada setengahnya juga. Nah, langkah utuhnya ada berapa? 1, 2, 3. 3 langkah utuh kali 30 derajat. 3 kali 30 sama dengan 90 derajat ditambah 1 langkah kecil. Langkah kecil ini besarnya 15 derajat. Berarti 90 ditambah 15 derajat sama dengan 105 derajat. Jadi besar sudut terkecil pada pukul 14.30 atau 2.30 atau setengah 3 adalah 105 derajat. Nah, semoga mama, papa, dan anak-anak semakin mengerti tentang pembelajaran mengukur sudut pada jam. Terima kasih, Tuhan memberkati.